Sebagian besar dari Anda mungkin sudah mengetahui sejarah Israel, karena setiap orang Kristen tahu Alkitabnya, bukan? Atau seharusnya membaca Alkitab, karena kita perlu hidup sesuai Alkitab kita. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi, katakanlah Anda tahu sejarah Israel. Apakah Anda tahu apa yang sedang terjadi sekarang dan apa yang akan terjadi pada Israel di akhir zaman? Jika Anda belum tahu, maka inilah saatnya untuk belajar, meluangkan waktu untuk lebih memahami rencana besar Tuhan, teka-tekinya dan peran kita sebagai orang Kristen di dalamnya. Sekarang, setiap kali Israel berperang dengan negara lain, maka banyak orang Kristen berpikir, ini dia, akhir zaman. Pertama-tama, Anda perlu memahami bahwa Israel hampir selalu berkonflik dengan orang-orang yang membenci mereka. Bahkan ketika kita kembali ke Alkitab, orang Filistin, Mesir, Midian, Moab, Amalek, Amon, Babel, Asyur, Persia, dan terutama orang-orang Romawi pada zaman Yesus. Dan tentu saja lebih dekat ke zaman kita, Nazi, Hitler, semua orang pasti mengingat itu, Hamas dan Iran. Saya ingin Anda memahami sesuatu. Penganiayaan terhadap bangsa Israel telah berlangsung selama ribuan tahun dan akan terus berlanjut hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Mengapa? Mengapa orang-orang ini sangat membenci Israel? Karena itu iblis. Kebencian mereka berasal dari iblis. Ingat Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kekuatan roh-roh jahat. Anda tidak hanya hidup di dunia fisik, tetapi juga dalam realitas spiritual. Setiap kali Anda melihat perang yang sedang terjadi, Anda perlu tahu bahwa ada perang spiritual di baliknya, dan kita melihatnya sekilas di dalam Daniel pasal 10. Daniel 10 ayat 10 hingga 12. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, jangan takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Sekarang dengarkanlah ini. Daniel 10 ayat 13 hingga 14. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Jadi di sini kita melihat bahwa ada setan yang sangat kuat yang menahan malaikat Gabriel sehingga Gabriel tidak bisa pergi dan menyampaikan pesannya kepada Daniel. Tetapi kemudian malaikat agung Mikael, dia datang dan membantu Gabriel sehingga kemudian Gabriel bisa pergi dan menyampaikan pesan itu sendiri kepada Daniel. Tetapi mengapa setan-setan ini sangat membenci bangsa Israel dan mengapa mereka berusaha menghancurkannya selama ribuan tahun? Karena Tuhan Israel, Tuhan memiliki rencana khusus untuk bangsa Israel. Pertama, dinubuatkan bahwa Mesias atau Yesus akan datang dari bangsa Israel dan mereka mencoba untuk menghentikannya. Sebagai contoh, Mika 5 ayat 1 berkata, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala.
Di seluruh perjanjian lama, Israel diberitahu tentang Mesias yang akan datang dan iblis mencoba untuk menghentikannya sepanjang waktu. Pikirkan tentang semua perang yang mereka lalui, mereka tidak dapat berhasil. Pada akhirnya, Yesus lahir, tetapi bahkan kemudian mereka mencoba untuk menghentikannya dengan membunuh semua anak laki-laki berusia 2 tahun ke bawah, dan bahkan ini dinubuatkan dalam Yeremia 31 ayat 15. Beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Anda tahu, ada begitu banyak nubuat dalam perjanjian lama, lebih dari 300, hanya tentang Yesus saja. Itu juga mengapa kita tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Begitu banyak nubuatan spesifik yang semuanya menjadi kenyataan. Jadi, iblis tidak dapat menghentikan rencana Tuhan. Yesus lahir dan iblis dikalahkan di kayu salib. Ibrani 2 ayat 14 hingga 15 mengatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi Yesus sudah datang dan iblis tidak bisa menghentikannya. Mereka tidak bisa menghentikan Tuhan. Lalu mengapa setan dan iblis masih membenci Israel? Karena Tuhan belum selesai dengan Israel. Dia memiliki rencana besar untuk mereka dan iblis masih mencoba untuk menghentikannya, dan itulah mengapa dia mempengaruhi semua orang ini, semua musuh Israel ini untuk membenci Israel. Jadi apa rencana Tuhan? Alkitab menubuatkan bahwa akan ada kesengsaraan besar bagi Israel. Yeremia 30 ayat 7 berkata, hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Ini berbicara tentang akhir zaman dan kesengsaraan ini, dewasa ini akan sangat mengerikan bagi Yakub, bagi Israel, dan juga bagi seluruh dunia. Ini akan menjadi saat yang mengerikan. Itu akan terjadi pada akhir zaman, dan hari ini Alkitab mengatakan tidak ada yang seperti ini. Pikirkan saja, tidak akan ada hari seperti ini dan itu akan menjadi masalah besar bagi Yakub yang artinya Israel. Ini akan menjadi waktu sangat gelap bagi Israel dan juga bagi seluruh dunia. Tetapi Yeremia 30 ayat 8 hingga 9 memberikan janji pemulihan bahwa sisa Israel akan diselamatkan oleh Tuhan. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mematahkan kup dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan, Allah mereka, dan kepada Daud, raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Siapakah Daud yang akan dibangkitkan di sini? Daud, raja mereka, yang akan dilayani oleh bangsa tersebut ialah Yesus Kristus, Sang Mesias. Dia akan datang dari garis keturunan Daud, dari Israel tentu saja. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, ada beberapa hal yang akan terjadi pada Israel terlebih dahulu, dan apakah itu? Alkitab mengatakan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Israel akan kembali ke tanah mereka. Tuhan berkata dalam Yesaya 43 ayat 6. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan, bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Yehezkiel 36 ayat 24 mengatakan, Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Kita sudah melihat ini terjadi sekarang.
Israel menjadi sebuah negara lagi pada tahun 1948 dan kemudian sesuatu yang lain akan terjadi sebelum akhir zaman bagi Israel. Kuil akan dibangun kembali, tetapi ini juga akan menjadi waktu ketika Antikristus muncul. 2 Tesalonika 2 ayat 3 hingga 4 mengatakan, "Janganlah kamu membenci dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah." Apakah Anda tahu? Antikristus akan menipu banyak orang, termasuk orang Israel. Banyak orang Israel masih menunggu Mesias. Mereka akan mengira itu dia. Dan Antikristus akan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia akan pergi ke bait suci, duduk di sana dan mengaku sebagai Tuhan, dan banyak orang akan percaya kepadanya. Mereka akan tertipu, hanya kemudian mengetahui dan terkejut bahwa dia sebenarnya adalah kebalikannya. Dia sebenarnya dari iblis. Sifat aslinya akan terungkap dan kemudian itu akan menjadi saat yang mengerikan bagi orang-orang Israel dan seluruh dunia. Daniel membicarakannya dalam pasal 9 ayat 24 hingga 27 dan dalam ayat 27 dia berkata, "Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu." Ini mungkin agak sulit untuk dipahami, tetapi Yesus juga menjelaskannya dalam Matius 24 ayat 15. Yesus mengacu pada penglihatan Daniel ketika mengatakan, "Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel." Pernyataan Yesus ini diyakini menunjuk kepada pencemaran bait suci Yerusalem oleh Antikristus di masa depan. Wahyu 13 ayat 14 hingga 15. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Tetapi Yesus Kristus akan datang dan akan membunuhnya. 2 Tesalonika 2 ayat 8 hingga 12. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Baiklah, sekarang mari kita kembali untuk melihat bagaimana Yesus menggambarkannya. Apakah yang akan terjadi setelah kesengsaraan? Matius 24 ayat 29 hingga 31. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Nah,
Seperti itulah hari penghakiman untuk semua manusia. Apakah Anda siap? Anda tahu banyak orang yang sangat bersemangat berbicara tentang akhir zaman. Dan ya, ini menarik. Tetapi ada kebenaran mendasar yang lebih penting dalam kitab suci. Seperti menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan terlebih dahulu, menjadi orang Kristen yang dilahirkan kembali. Sebelum terlambat, karena kita dapat berbicara tentang akhir zaman, tetapi sebagian besar dari kita mungkin akan mati sebelum itu terjadi. Kita bahkan bisa saja mati hari ini. Apakah Anda siap? Apakah Anda siap untuk bertemu Tuhan? Untuk bertemu pencipta Anda? Jika Anda adalah orang Kristen yang dilahirkan kembali, jika Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda tidak perlu takut karena Anda sudah memiliki hidup yang kekal. Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dan dalam Yohanes 5 ayat 24, dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup."